nih versi Pak Oto dan Kak Jessica Mila itu hubungannya gimana sih? Kan dilihatnya tuh harmonis banget. Masa lihat gitu. Ya, netizen juga banyak yang bilang katanya Pak Oto tuh mertua idaman. Aduh, terima kasih sama kalau gitu pandang masyarakat. Memang begini, saya kan punya anak ada 4, 3 perempuan, 1 laki yaitu Yakob kan. Nah, jadi saya juga memperlakukan putri saya itu layaknya princess semuanya gitu loh. Ya paling tidak begitu versi saya gitu. Jadi termasuk kalau gitu menantu saya yang laki juga, saya juga perlakukan sebagai anak. Jadi konsep saya berpikir gini, ketika mereka kawin, saya bilang memang kamu secara adat kamu menantu, tapi saya sekarang anggap kamu ini sebagai anak gitu. Karena gitu kamu juga anggap saya ini papa kamu. Nah, jadi mereka saya perlakukan sebagai anak sendiri gitu loh. Nah, kemudian Mila kawin sama Yakob, ya kan? Saya juga sama Mila juga, dia juga jadi anak saya, tidak menantu saya gitu loh. Jadi karena dia sebagai anak, ya tentu saya perlakukan juga sebagai princess juga seperti putri saya yang lain gitu. Jadi itu saja sih sebenarnya membuat kita menjadi ya, hubungannya baik terus gitu. Mungkin pandangan Pak Oto nih terhadap Kamila itu sosok yang seperti apa sih? Saya kira dia orang baik ya. Kalau nggak baik nggak mungkin Yakob mau dong. Tapi dia baik, dia takutkan Tuhan ya. Ya, so far sampai sekarang baik-baik saja. Perhatian nggak sama Pak Oto? Sama semua dia perhatian. Ya, perhatian dia. Jadi sekarang dia hamil ya. Ya, saya sedang menunggu cucu dari anak saya Yakob ya. Cucu yang ke-6 nih. Cucu yang ke-6. Ya mudah-mudahanlah Tuhan beri kesehatan pada Mila dan juga anak yang dikandungnya ya. Nah mungkin kan pas pertama kali nih Kak Jessica Mila ngasih tahu ke keluarga kalau misalkan dia hamil, itu gimana sih mungkin perasaannya? Wah, ya senang banget sih ya. Waktu itu kan saya pas di kamar berdua sama istri, tiba-tiba mereka udah malam tuh jam 11 malam gitu ya. Tiba-tiba dia datang sama Yakob, dia juga lagi pakai piyama aja biasa gitu datang ke kamar saya. Kan biasa udah jadi anak kan, jadi masuk ke kamar juga biasa gitu sama Yakob gitu kan. Jadi dia bawa itu apa namanya tes pack itu namanya itu ya. Dan kita ada apa Mil, saya bilang enggak, ini aku memberitahu apa, aku kan nggak paham banget di soal itu kan, ditunjukin ini ada apa ini, terus mama istri saya bilang Mila hamil katanya gitu kan. Waduh, saya senang banget nih, saya peluk dia ya, betul-betul puji Tuhan lah ya, tidak apa, Tuhan mengabulkan doa kita ya, karena setelah dia kawin langsung dikasih anak gitu. Nah mungkin Pak Oto sendiri nih terhadap Jessica Mila, mungkin ada perhatian khusus gak sih, karena kan mungkin sedang mengandung ya? Ya tentu Yakob dong yang harus lebih khusus pada dia kan dia suami kan. Tapi kalau kami sebagai orang tua pasti mendoakan terus ya kan ya, kalau tiap malam kita doakan ya, sama dengan saya mendoakan anak-anak saya yang lain. Jadi setiap bangun pagi sebelum kaki saya ini menginjakkan kaki nih di lantai, saya selalu bilang sama mereka juga, jangan sama anak-anak saya, jangan injakkan kakimu di lantai sebelum kau berdoa. Jadi doa saya juga selalu pasti pada anak-anak saya duluan, istri saya, mantu-mantu saya, dan termasuk kandungan yang ada di dalam anak yang di dalam kandungannya Mila gitu. Ya. Nah mungkin netizen kan banyak yang bilang hubungan Pak Oto sama Kak Jessi ini adem banget. Nah mungkin gimana sih, ada tips gak sih hubungan antara mertua dan menantu gitu? Karena kan banyak juga nih netizen yang kurang akur sama mertuanya atau nggak sama menantunya gitu. Ya kalau itu mungkin nggak bisa dibuat-buat ya, itu hanya kebaikan Tuhan aja saya pikir ya. Tuhan baik, membuat kami baik, ya itu anugerah dari Tuhan gitu loh. Kalau soal tips kepintaran mana bisa kan, banyak orang pintar nggak bisa lah, nggak ngajar dan ini kan baru-baru, masih panjang kan, kita masih belajar juga gitu loh ya kan. Jadi ini baru pelajaran pertama ya. Jadi ya doa saya hanya kalau boleh ya seterusnya begitu, lebih baik, bahkan lebih baik gitu. Jadi
saya tidak berani mengatakan, oh harus begini, ngajar anak supaya baik. Enggak, saya enggak berani ngomong seperti itu. Saya saya menganggap bahwa itu adalah blessing aja, berkat dari Tuhan, punya mantu yang bisa berkomunikasi dengan terbaik. Dan doa saya mudah-mudahan selanjutnya begitu. Oke, mungkin Pak Oto, aku mau tahu dong kayak keluarga sendiri nih punya agenda khusus gak sih, kayak sering jalan-jalan kemana gitu, ada momen tertentu gak sih? Ya memang kita selalu kompak ya. Jadi selalu memang prinsip saya dalam hidup ini memang harmoni ya. Harmoni dalam arti bahwa semua itu keluarga saya itu harusnya baik-baik saja. Jadi itu sebabnya kita berupaya agar rumahnya juga jangan jauh-jauh gitu kan. Supaya tiap minggu kalau mungkin paling sedikit 2 minggu kita ketemu gitu loh. Habis gereja kita ketemu makan malam atau makan siang di waktu hari Minggu gitu ya. Nah, itu harmoni yang ingin kita capai gitu loh. Jadi saya berpikir untuk apa saya umpamanya hebat, terkenal, kaya dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak saya juga tidak bahagia, nggak ada gunanya gitu loh. Nah, jadi saya harus menjaga harmonisasi itu gitu loh. Dan kalau boleh semua anak itu kalau boleh seimbang gitu. Jangan sampai ada yang tinggi, ada rendah. Ya kalau boleh ada tinggi semua bagus gitu kan. Tapi jangan sampai timpang gitu loh. Jadi supaya mereka bisa berbahagia. Nah, kan mungkin Pak Oto nih perhatian banget ya sama anak. Nah, anak sendiri nih suka protektif gak sih sama Pak Oto? Mungkin karena kerjaan nih terlalu capek atau gimana gitu. Iya, anak-anak saya itu memang manja kan semua sama saya. Karena manjanya juga saya juga dimanjain mereka juga sih. Mereka jaga. Anak-anak saya sangat perhatian sama saya, ya. Jadi kita merasa saling melindungi masing-masing. Saling ya, saling menjaga, saling memperhatikan dan selalu saya katakan teamwork, ya, teamwork. Saya bilang jangan sampai ada keretakan dalam rumah tangga. Ya, nggak ada gunanya ini semua apa yang kita miliki, harta dan sebagainya itu kalau kita tidak kompak gitu. Itu selalu nasihat saya pada mereka. Baik selasa saya ada maupun kalau saya nanti Tuhan panggil saya, harus semuanya kompak gitu. Saling tolong menolong. Ya, satu merasa sakit, yang lain merasa sakit. Yang saya lain merasa senang, maka yang lain harus merasa senang. Itu prinsip utama. Dan itu hanya bisa dapat kalau Tuhan berkenan. Ya, bukan karena saya hebat, bukan. Itu hanya kebaikan Tuhan aja. Mungkin kalau misalkan soal protektifnya Foto, pernah nggak sih kayak dilarang mungkin kerja udah jangan terlalu sering misalnya atau Iya. soal makanan gitu. Oh iya pasti. Kalau apalagi istri ya, wah kalau soal makanan dia harus jaga betul. Kalau kerja terlalu keras, mereka selalu bilang, Pak, jangan dong, liburan dong, katanya. Kamu pergi liburan sama mama deh, gitu loh. Ngapain terus kerja terus, gitu. Jadi mereka sering mendorong saya dengan istri saya supaya sering berlibur, gitu. Nah, kadang-kadang saya kan karena kerjaan kan ya nggak terlalu peduli, gitu loh. Tapi akhir-akhir ini saya manut sama mereka lah. Kalau suruh libur, saya libur. Kalau udah dia lihat saya terlalu kencang nih, pergi ini liburan nih, seperti ini nih. Dilihatnya 1 minggu, coba bayangin ya, bulan lalu dari Cina saya pulang, 2 hari di sini langsung ke Singapura, balik sini 2 hari di sini langsung ke Kuala Lumpur, terus tadi malam baru pulang, gitu kan, terus ada acara tadi malam. Nah, terus saya bilang, udah, apa besok ke Bali deh, nah, jadi besok kita ke Bali nih, supaya kamu ke Bali istirahat dulu, kalau enggak nanti gue terlalu capek, gitu. Nah, ya ikut aja dah, liburan dulu 2 hari gitu, nanti pulang lagi kerja lagi. Gitu. Oh, yang kemarin itu kerja. Semua kerja, saya dengan anak saya dengan anak saya Yakub, mantu saya ke Cina ketemu klien di sana ya, ada bisnis, ada klien, pulang lagi terus ke Singapura, semua itu kerja gitu loh. Mungkin besok nih liburan ke Bali sama siapa aja sih? Kali ini berdua sama istri aja. Oh, pacaran ya. Pacaran dulu dong, ya kan. Nah, jadi ada hari kita buat begini, ada hari ada masa maksud saya, sampai setahun nih. Mereka itu pergi keluar masing-masing dong, jangan ikut saya. Nah, jadi saya juga mereka liburan sendiri seperti dulu waktu Yakub honeymoon, ya kita juga honeymoon sama istri saya, tapi nggak sama. Yang lain juga semua, jadi semua pergi tapi dengan tujuan yang sama.
Nah gitu. Nah nanti ada suatu waktu timnya semua kumpul. Nah sekali-kali semua sama-sama berangkat gitu. Gitu. Seru banget ya. Sering nggak sih kalau misalkan sama istri gitu jalan-jalan? Mungkin terakhir itu kapan? Jalan-jalan berdua aja gitu. Saya kemarin ke Singapura berdua sama istri. Kemarin ke Kuala Lumpur juga berdua gitu ya. Ini besok juga balik-balik berdua gitu ya. Kalau saya ada juga tugas-tugas di Pradi, pelantikan kepala cabang, saya bilang kalau ada daerah-daerah yang jauh yang belum pernah dia pernah pergi, saya bilang kamu ikut dong, temanin gitu. Dia nemanin saya juga kadang-kadang. Nah, mungkin bagaimana sih Pak Oto bisa membagi waktu nih antara liburan, keluarga, kerjaan? Nah itu yang selalu pertanyaan orang. Karena coba bayangin aja ya, saya kan ketua umum Pradi. Punya cabang 186 cabang seluruh Indonesia. Pelantikannya ini selalu mereka itu minta saya harus lantik. Bayangin ini aja, kalau ini saya kerjakan 5 tahun nggak habis nih. Saya kemudian punya pengacara juga, kantor saya kan harus saya jalanin. Ya kan? Saya juga dosen juga, ngajar juga, ya kan? Saya juga ngurusin di adat juga, di marga juga, saya juga ketua dewan pembina di sana itu juga gitu kan. Nah, belum lagi umpamanya bisnis yang lain yang saya kerjakan ya kan. Jadi memang kalau pikir-pikir gak cukup waktu itu. Tapi disitulah harus berani mengambil satu keputusan. Mana yang lebih penting, karena semuanya penting. Tapi kita mengerjakan mana yang lebih penting dulu, itu caranya. Gitu. Dan jangan ini, jangan juga terlalu istilahnya harus. Jadi kalau masa sekarang saya ini tidak ada lagi kata harus buat saya. Harus dapat, harus begini, harus jadi ini, nggak ada lagi. Iya pokoknya ya apa adanya mengalir aja gitu. Oke, mungkin harapan ke depannya nih Pak Oto seperti apa sih? Mungkin harapan-harapan untuk kayak Camilla dan keluarga. Kalau harapan saya untuk keluarga tidak begitu nggak tinggi kok. Yang penting mereka semua sehat, ya. Terus rukun, tetap bahagia, ya. Rezeki Tuhan yang kasih. Itu yang penting. Dan tetap kompak satu sama lain bersaudara. Kakak, ipar, ya, anak saya, putri saya dengan Yakub semua harus kompak. Itu yang paling utama. Ya, oke.